Assalamualaikum, balik lagi di channel Majai Perkebunan. Ini sudah berada di kebun Sindanganom, Lampung Timur, 1 hektar, populasi 1900 batang. Hari ini kita lagi gulut. Nah, ini area lahannya turunan, agar tidak lari kalau kita kasih pupuk. Ini lagi penurunan pupuk kandang, tapi ambles, tanahnya ambles. Nih duduk-duduk aja ini. Nih apalagi yang ini nih, daerah pemandu mau bagus saungan deh gini. Ini pisangnya umur 3,5 bulan. Mainnya di Pakistanan kebanyakan sawah. Pupuk kandang ya. Ini baru satu, kita pakai 5 dam per satu batang gini, atau tengah-tengah 1,5 ini kita kasih 20 kilo. Yang sudah ya, udah bersih. Karena di sini kita kasih pupuk kandang. Ntar baru kita susul NPK nya, karena ini sudah NPK nya kemarin ya, udah bersih. Masuk ke pisangan ke bawah. Cus, Salah nasi mah. mantap, cukup subur juga, sama seperti yang lainnya ya. Inilah fungsinya kenapa saya bilang harus dikoret, dipupuk, intinya dirawat lah, seperti video-video saya sebelumnya. Nah, hari ini rencana saya akan membagi informasi mengenai cara cepat untuk mematangkan pupuk kandang, atau lebih memaksimalkan kerja pupuk kandang. Harus seperti apa caranya, ikuti terus. Untuk clue-nya itu saya kasih tahu. Ntar kita kasih trichoderma dan kita tambahin kapur dolomit juga. Seperti apa caranya, ikuti terus video ini. Nah, ini trichoderma yang kita pakai. Nanti kita aduk di tangki, lalu kita semprot. Trichoge ini terdiri dari jamur Trichoderma sp dan Gliocladium sp. Ini fungsinya ini ya, ada 5. Mencegah penyakit rebah kecambah, meningkat ketegaran bibit, mencegah serangan penyakit layu fusarium sp dan Phytophthora sp. Jadi ini yang penting ya, mencegah layu fusarium. Ini salah satu penyakit musuhnya pisang. Nah, ini yang keempat, mempercepat pemasakan pupuk kandang dan meningkatkan kesuburan tanah. Untuk cara penggunaannya ini ada macam-macam, ada untuk pesemaian atau ini yang kedua ada pematangan pupuk kandang, untuk pemeliharaan, dan untuk padi sawah. Nah, ntar kita pakai yang kedua ini untuk pematangan pupuk kandang.
Dan juga ini ntar ada nih pemeliharaan, bisa dikocorkan tuh setengah kilo sampai 1 kilo untuk 200 liter air. Lalu bisa ditambah juga NPK ntar. Nah ini untuk pematangan pupuk kandang, larut ke dalam 25 sampai 50 liter air. Bisa ditambahkan juga 250 gram gula pasir, aduk sampai rata, kemudian siramkan merata di atas pupuk 1 ton sampai basah merata, lalu dibiarkan 15 sampai 20 hari. Nah, aplikasi ini juga bisa kalau pupuk kandangnya udah disebar baru disemprot. Lebih enak sih disemprot dulu baru kita sebarkan. Ini ada lagi nih. Untuk 10 liter air bisa 1 sampai 2 sendok makan plus 1 sendok makan gula pasir. Aduk merata, siramkan 2 sampai 4 gelas aqua ke dalam pupuk kandang yang ada dalam karung. Ayo. Karena ambles emang nggak bisa mundur lagi Bang ya. Harusnya rencana kita taruh bawah biar dekat. Jalan, maju. Tapi kok boleh buat nih, nggak bisa lagi. Di syukur masih naik, kita pakai rel. Satu dam ini sekitar 4 sampai 5 ton. Tuh kalau dibagi 20 kilo berarti 250 batang satu dam ya. Ini kita masuk ke bagian yang penting. Ini kita membagikan informasi gimana cara cepat mematangkan pupuk kandang agar segera bisa dipakai. Ini pupuk kandang masih basah ya, baunya pun masih tercium aroma aslinya, jadi ini tanda-tanda sebelum matang. Nah ini kita kasih campuran kapur dolomit ini 3 sak. Nanti dirasa kurang ntar kita tambah. Caranya kita tabur aja, nanti kita aduk, baru setelah ini kita semprot nanti pakai trichoderma yang tadi sudah saya tunjukkan. Ntar selain jos pupuknya dan hasilnya pun nanti lebih maksimal. Insya Allah layu-layu fusarium berkurang dan pertumbuhan tanaman atau ini di sini kita pisang bisa menjadi lebih maksimal. Nah ini untuk trichoderma ya, seperti ini teman-teman, udah saya buka. Nah ini tadi sudah saya baca juga cara pemakaiannya. Ini ternyata satu bungkus ini bisa sampai 50 liter air, berarti satu tangki itu 16 liter. Ini bisa untuk 3 tangki di 48 liter air. Nah tinggal dibagi saja 500 gram bagi 3, berarti sekitar 165 lebih, 165 lah, 165 gram untuk satu tangkinya. Atau kita genapkan 170 juga boleh, tapi nanti yang ketiga itu sisanya 160 gram. Jadi satu tangki 170 gram ya. Nah ini kita sudah ada timbangannya, tinggal kita ukur. Baru 100 gram. Nah ini sudah 160, dikit lagi ya. Udah.
Jadi satu tangki 170 gram. Ini tinggal kita larutkan dalam air, kita aduk, baru kita taruh di tangki. Jadi seperti itu untuk dosisnya. Ini kita aduk, lalu ntar kita tuang ke tangki sprayer, baru kita tambahkan air, ntar kita semprot. Nah ini setelah kita kasih dolomit, ini kita semprot trichoderma tadi yang sudah saya tunjukkan ya. Nah, yang manfaatnya juga saya jelaskan, ini salah satu cara untuk mencegahnya layu fusarium. Ini sangat bagus ya manfaatnya. Ini salah satu cara untuk mencegahnya layu fusarium, itu trichoderma. Ini karena ngaduknya sedikit sulit ya, jadi yang atas dulu kita semprot, kita kasih dolomit, kita semprot. Nah, nanti kan yang dipakai juga pasti yang atas dulu. Nah setelah yang atas ini habis, ntar yang tengah-tengah kita lakukan seperti ini lagi. Jadi setelah dolomit baru kita semprot ya, biar dolomitnya juga meresap atau tercampur atau kena semprot juga dari trichoderma ini. Itu warnanya jadinya agak kehitam-hitaman. Ini nanti ya jos ya insyaallah. Jadi untuk teman-teman, ini cara untuk mencegah atau mengurangi layu fusarium pada tanaman pisang ataupun yang lainnya. Jadi walaupun tidak hilang sama sekali, tapi kita tetap harus mencoba mencegahnya ya teman-teman. Ini alhamdulillah kita yang ini dan kita jarang terkena fusarium. Jadi kalau teman-teman mau nyontoh boleh, kalau teman-teman yang punya kritik dan saran juga boleh, saran yang lainnya. Jadi kita sharing di sini, sama-sama belajar, berbagi pengalaman. Oke, mungkin segitu ya tadi cara untuk mematangkan pupuk kandang dan mencegah layu fusarium. Jadi kita campur dolomit pupuk kandangnya, lalu kita semprot trichoderma. Kita setelah semprot kita biarkan seminggu sampai 2 minggu, baru kita taburkan pupuk kandangnya ya. Jadi mungkin segitu dulu yang bisa saya bagikan informasi kali ini. Mohon juga dukungannya dengan cara subscribe, di like juga, di share boleh. Dan yang mempunyai kritik dan saran boleh langsung tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.